Ya Bapa, walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Ku tak akan goyah, sebab Engkau selalu besertaku. Tiada pernah ku ragukan
pertolongan, ya sumber pengharapan. Bersamanya ku takkan goyah. Shalom, Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Aku mulai berkasih seluruh pengerja dan jemaat. Terima kasih sudah memberi kesempatan kepada saya untuk sama-sama belajar firman Tuhan pada malam ini. Dengan judul Menyala atau Redup. Situasi seperti ini, banyak pandemi seperti ini ya. Kita terus harus menjaga kondisi kejasmanian kita. Kebersihan, sering mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Itu harus kita jaga dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita membuat celah virus bisa masuk. Sama halnya dengan kerohanian. Apakah kita sungguh-sungguh menjaga di dalam kondisi pandemi seperti ini? Atau malahan kita biarkan? Hati-hati ya Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kerohanian kita redup. Dampak pandemi banyak yang menjadi menjauh, tapi banyak juga yang semakin mendekat pada Tuhan. Kita harus introspeksi. Hari-hari ini bukan biasa-biasa, bukan main-main, bukan cuma acara biasa, tapi sungguh-sungguh ini masalah yang serius. Apakah kerohanian kita menyala atau redup? Ini sesuatu yang harus kita uji. Di sini saya ada beberapa tahap pengujian. Kenapa harus seperti ini? Supaya kita selamat sampai akhir. Saya mau bacakan di Matius 24 ayat 12 sampai 14. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi pada masa-masa ini tuh harus kita pertahankan kerohanian kita. Kenapa? Karena supaya kita bisa bertahan sampai kesudahan. Ya. Nanti kita pelajari di belakang lagi ada ayat firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kita belajar satu persatu. Apa yang bisa menjadi barometer atau patokan apakah kasih kita menyala-nyala atau redup? Kita mau uji yang pertama adalah apakah kasih mula-mula kita masih membara? Apakah cinta kita mula-mula kepada Tuhan Yesus masih membara? Saya percaya setiap kita pasti pernah mengalami kasih yang mula-mula. Begitu kita awal-awal pertobatan kita, wah luar biasa. Segala aktivitas kita ikuti, aktivitas gereja, aktivitas kerohanian kita ikuti. Sekarang bagaimana? Apakah persekutuan pribadi kita dengan Tuhan masih merupakan kebutuhan vital? Dulu pernah mengatakan, aku tidak akan berjalan, ada lagunya. Aku tidak akan berjalan kalau engkau tidak membimbingku. Apakah saat beribadah atau menyembah Tuhan, mungkin sekarang ada yang on-site atau ada yang online. Pada saat kita beribadah, apakah masih sungguh-sungguh atau cuma sekedar kebiasaan atau karena rutinitas? Apakah kualitas keintiman kita dengan Tuhan keadaannya bagaimana? Nah itu tergantung dari apakah kasih mula-mula kita masih membara. Itu ya yang pertama yang harus kita introspeksi. Apakah kasih mula-mula kita terus masih membara, dan kita kasih mula-mula kita tidak boleh redup atau dingin. Kita harus segera bertobat sebelum terlambat. Saya bacakan di Wahyu 2 ayat 4-5.
Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu, jikalau engkau tidak bertobat. Jadi yang waktu pertama kali kita bertobat, kita kasih yang mula-mula itu harus terus kita pelihara. Hari-hari ini harus kita seperti itu lagi, kasih yang mula-mula. Itu yang pertama itu ya, yang ujian yang selanjutnya. Apakah kerajinan melayani masih kuat? Kalau roh masih menyala-nyala, kerinduan dan kerajinan kita untuk melayani sesama seharusnya tidak akan mengendur. Kita baca di Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Marilah kita sama-sama terus melayani Tuhan. Goncangan bisa terjadi kapan saja, tapi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan tidak akan tergoyahkan untuk terus melakukan dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Di 1 Korintus 15 ayat 58 lebih jelas lagi. Sebentar, 1 Korintus. Di sini dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Itu saudara ya. Jadi melayani pekerjaan Tuhan itu yang terus harus kita pelihara. Jadi, dan ujian yang ketiga adalah mana yang lebih dominan, perkara rohani atau jasmani. Kehidupan manusia tidak lepas dari upaya pemenuhan kebutuhan hidup yang bersifat jasmani. Dan itu memang harus diperjuangkan. Kerajinan, kegigihan, keuletan, dan lain sebagainya. Di masa-masa sekarang yang sangat diperlukan adalah kreativitas, hikmat yang daripada Tuhan. Kehidupan ini pada dasarnya harus diimbangi juga dengan perkara-perkara jiwani dan rohani. Jangan sampai aktivitas duniawi menjadi tujuan utama kehidupan ini. Jangan sampai karena masih aktivitas duniawi mengalahkan aktivitas kerohanian. Firman Tuhan ingatkan agar orang-orang percaya jangan hidup bagi perkara-perkara duniawi, keinginan-keinginan daging, melainkan hidupnya bagi kehendak Bapa di surga. Kita mau lihat di 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Saya bacakan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Tuhan tidak ada dalam dunia orang itu. Tidak ada dalam orang itu. Sebab semua orang yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginan-keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Ini yang harus kita lakukan, kita uji. Mari kita sama-sama menguji. Yang pertama, apakah kasih mula-mula masih membara? Apakah kerajinan melayani masih kuat? Mana yang lebih dominan, perkara rohani atau jasmani? Marilah kita sama-sama, jangan sampai kita menjadi suam-suam kuku atau dingin. Kita apalagi dingin ya. Terus kita harus terus panas, berapi-api, berkobar, membara gitu ya. Sebagai penutup, saya akan bacakan. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Kita harus teguh memperjuangkan dan mempertahankan kondisi kerohanian kita agar terus menyala, bahkan semakin membesar, agar mahkota yang Tuhan siapkan benar-benar layak disematkan kepada kita. Bangun dan bangkitkan semangat kita serta bercahayalah demi kemuliaan Tuhan.
Jangan sampai yang asalnya kita menyala terus, dengan kondisi pandemi ini kita malah kendor, malah menurun. Sangat disayangkan karena Tuhan Yesus sudah segera datang. Makasih, sekian pembelajaran firman Tuhan yang kita sama-sama belajar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Yes, Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Nya Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sangat baik untuk kami Tuhan. Hari ini kami mau menaikkan setiap doa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang menjawab setiap doa kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau menaikkan doa-doa kami. Bapak, hari ini Tuhan kami memberkati Kul Maleber Kasih ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, Kul Maleber Kasih ini punyanya Tuhan. Mari kerjakanlah di tengah-tengah kami apa yang mau Tuhan kerjakan Tuhan. Mari berkati setiap jemaat di Kul Maleber Kasih Tuhan. Setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Setiap kepala keluarga demi kepala keluarga Bapa. Mari Allah Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Engkau ada Tuhan di dalam setiap pergumulan kami Bapa. Mari berkati setiap jemaat Kul Maleber Kasih. Ada kesehatan yang sempurna Tuhan berikan Tuhan. Mari ada perlindungan dan penjagaan Tuhan yang sempurna atas setiap kami Bapa. Mari Tuhan ada tudung perlindungan Tuhan atas setiap keluarga demi keluarga Bapa. Mari Bapa, Kau yang jagai keluar masuk kami Tuhan. Kau memberkati pekerjaan setiap kami Bapa. Mari apapun yang sedang kami alami hari ini enggak membuat kami jauh atau kecewa sama Tuhan. Tapi hari-hari ini Tuhan kami memutuskan untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Karena kekuatan kami hanya dalam Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat kami yang berusaha Bapa. Mari berkati usahanya, Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Mari Tuhan, hari ini Tuhan, karena kalau kami melihat Tuhan, ada perekonomian Tuhan yang sulit Tuhan. Tapi kami percaya hari ini Bapa, Kau akan membuat perbedaan Tuhan antara setiap anak-anak-Mu dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan, biar kami tetap berteguh beriman sama Tuhan. Karena Tuhan yang pelihara kami Tuhan. Yes Tuhan. Mari Tuhan, gak ada yang menjadi lesu Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap keluarga demi keluarga. Kau yang pelihara sempurna Tuhan. Gak ada satupun yang kekurangan Bapa. Biarlah ada kasih di tengah-tengah kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan saling menolong, saling membangun, saling menguatkan satu sama lain Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami berdoa khususnya Tuhan untuk setiap apa yang sedang dikerjakan Tuhan oleh setiap jemaat Kul Maleber Kasih. Mari Tuhan yang buat berhasil Tuhan. Thank you Tuhan, thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Mari Tuhan, hari-hari ini Tuhan kami minta pertolongan-Nya Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Kami hari ini bersepakat Tuhan. Kami semuanya jemaat Kul Maleber Kasih bersepakat satu hati Bapa. Kami berkati Indonesia Tuhan. Kami berkati Indonesia Tuhan dengan kesembuhan yang daripada Tuhan sendiri Tuhan. Mari Tuhan, biar ada hujan pertobatan atas bangsa kami Bapa. Mari Tuhan, Kau yang melihat Tuhan, melihat bangsa kami Tuhan. Kau yang menjejakkan kaki-Mu Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangga sampai Pulau Rote Tuhan. Kami percaya ada penjagaan Tuhan sempurna Tuhan. Mari Tuhan, bila hari ini kami melihat banyak orang yang disembuhkan Tuhan. Mereka yang positif COVID hari ini sembuh di dalam nama Yesus Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, mari Engkau sendiri yang melawat umat-Mu Tuhan, melawat bangsa kami Tuhan. Gak ada satupun Tuhan yang terlewat Tuhan. Rumah sakit demi rumah sakit Tuhan, Kau hadir Tuhan dan memberikan kesembuhan Tuhan, memberikan mukjizat Tuhan.
Mari Bapa berkati Tuhan setiap dokter, setiap perawat Tuhan. Biarlah Kau yang berikan mereka kekuatan Tuhan, supaya benar Tuhan mereka mengalami Tuhan, mereka dikuatkan oleh Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Mari pulihkan bangsa kami. Memberkati Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, setiap menteri-menterinya. Tuhan yang berikan kekuatan dan hikmat, supaya dapat memutuskan segala sesuatu sesuai isi hati-Mu Tuhan. Berikan mereka juga kesehatan Tuhan, berikan mereka kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan kota Bandung sama Tuhan. Tuhan yang menjagai kota ini, Tuhan yang menguduskan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap kami juga Tuhan, jemaatku mulai berkasih. Yang hari ini kalau ada yang sakit dan lemah tubuh Tuhan, hari ini di dalam nama Yesus, sembuhlah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki mengalir kesembuhan daripada Kristus sendiri. Mari Tuhan, setiap organ tubuh yang hari ini tidak berfungsi dengan baik, kami mau bilang dalam nama Yesus, hari ini berfungsi dengan baik. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, di mana kami masih beribadah bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar Tuhan Kau temukan kami tetap setia sama Tuhan sampai akhirnya Tuhan. Mari nyatakan apa yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah Kulmale Berkasih Tuhan. Bahkan di tengah gerejamu Tuhan. Apa yang mau Tuhan kerjakan, mari kerjakan Tuhan. Dan buat kami memiliki respon yang benar. Kami berdoa memberkati Pak Handoyo sebagai ketua Kulmale Berkasih Tuhan. Cimeli sebagai sekretaris Tuhan. Pak Sianin Tuhan. Berkati juga Pak Aloy sebagai penilik Tuhan. Mari Bapa, biarlah Tuhan Kau yang memberikan kepada kami kekuatan untuk kami bisa Tuhan mengerjakan bagian kami Tuhan, untuk kami bisa bergerak seperti yang Roh Kudus suruh hari-hari ini Tuhan. Bahkan setiap jemaat-Mu mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Memberkati setiap kami satu persatu Tuhan, dengan pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam lagi, dengan isi hati Tuhan yang kami tangkap dengan jelas dan presisi Tuhan. Makasih Tuhan, kami mau putuskan, kami semakin kuat dan semakin melekat sama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan. Makasih buat ibadah hari ini. Kami percaya dalam persekutuan dengan Tuhan, semuanya gak pernah sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih karunia dan anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga ibadah dan rekaman online pada malam ini boleh berjalan baik dan lancar. Oleh karena itu Tuhan, kami kembalikan segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Kau saja, sebab Kuasa yang layak menerimanya. Kau berkati yang mendengar maupun anggota Kulmale Berkasih ini Tuhan, sepanjang akan datang. Biarlah apa yang mereka perbuat semuanya Kau buat berhasil, karena tangan Tuhan Yesus yang menyertai mereka. Kumpulkan Selasa yang akan datang untuk kami tetap bersama-sama mengadakan rekaman YouTube ini Tuhan, untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati yang melayani malam-malam ini Tuhan. Biar Tuhan pelayanannya Kau berkati, sehingga semakin hari semakin indah di hadapan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terpujilah Kau selama-lamanya. Bila sebentar anak-anak-Mu akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, Kau sertai mereka, Kau berkati mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tangan kasih Tuhan akan terus memberkati mereka dengan berlimpah-limpah Tuhan. Oleh karena Tuhan, kami akan membuka hati untuk menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan. Saudara-saudaraku, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, pembelaan, dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh ada pada kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita dan permain, bahkan sampai selama-lamanya. Siapa yang percaya dan sudah menerima, katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.